lagi sama gua yang apa adanya. Jangan berharap lebih dari konten-konten gua. Ini opini gua, ini ekspresi gua. Kali ini gua mau ngomongin apa ya? Sebenarnya karena gue orang akar rumput atau gue orang ekonomi bawah dan gue orang lapangan atau orang jalanan. Bisa dibilang juga gue orang pasar. Maka gue akan bicara tentang pasar. Di negara kita ada pasar yang ramai sekali, begitu marak di pasaran, di permukaan, yaitu pasar kebodohan, pasar kepalsuan. Pokoknya lu kalau dagang di situ dijamin bisa cepet kaya, bisa cepet terkenal, pokoknya itu bisa mendongkrak apapun. Pasar kepalsuan, pasar kebodohan. Semuanya disikat di sini. Apapun. Semuanya ada hukumnya, semuanya ada deliknya. Karena di mata dunia, negeri ini dapat sorotan, dapat perhatian khusus, dinilai pantas apa enggak untuk untuk cukup berdikdaya di dunia ini. Kalau nggak pantas, ya di-threat. Kalau nggak pantas, ya disetting, dijebak, dibodohi. Maka hanya yang bodoh-bodoh saja yang ada di kursi kepemerintahan atau yang sampah, yang bikin-bikin peraturan-peraturan sampah. Oleh sebab kita miskin, maka semuanya dibikin ada deliknya. Dari pentil sampai pentil ada deliknya. Biar rakyat mendelik gitu. Mendelik. Tapi di sisi lain, oke lah, nggak dipungkiri bahwa pasar kebodohan marak sekali di sini, pasar kepalsuan marak sekali di sini. Tapi yang nggak habis pikir adalah ada banyak orang yang nggak tahu malu, udah kaya, udah ternama atau udah tenar, udah mungkin punya jabatan, apalagi masih bercokol di pasar kebodohan, mengambil kesempatan karena banyaknya konsumen di pasar kebodohan, maka dia dagang di pasar kebodohan itu. Kalau gue sih najis, gue lebih baik miskin daripada meramaikan pasar kebodohan. Bahkan gue mau bantai pasar kebodohan kalau bisa. Tapi apalah arti seorang gue yang namanya
namanya pasar kebodohan sudah jelas, konsumennya pasti fanatik semua. Efek dari kebodohan itu sendiri. Ya, karena konsumen fanatik, dia bisa menyerang jenis-jenis pasar yang lain. Pasar produktivitas. Jadi seperti menunggangi kuda putih. Kuda putih adalah ikonnya pasar kebodohan untuk para pendekar, para raja, atau para sang kebenaran, atau para jagoan, atau para pahlawan. Dia mendapat ikon menunggangi kuda putih. Dia menunggangi pasar kebodohan itu sendiri. Padahal sudah semestinya sesuatu yang baik atau sesuatu kebaikan itu yang mengandung segala macam kebaikan. Contoh kecil, buku kebaikan, apalagi kitab suci, itu ya memang sudah selayaknya harus mengandung segala kebaikan. Tapi yang jadi masalah adalah ada banyak sesuatu yang semestinya nggak berada di situ, tapi nyatanya ada. Itu hanya menjadi seperti karena nilas titik rusak susu sebelanga. Jadi menjadi sekedar seperti jebakan tikus saja yang bertabur keju banyak, tapi di tengah-tengah atau di antaranya itu ada jebakan kematian, ada jepretan kematian, atau ada perangkap kematian. Itu yang jadi masalahnya di peradaban. Jadi contoh kecilnya ginilah, buku yang memang benar-benar baik itu lu buang di pinggir jalan pun, bahkan di tengah jalan pun, itu nggak ada efek sampingnya untuk khalayak, akan tetap baik seperti sedia kala. Tapi sebaliknya, maka efek sampingnya juga akan sebaliknya. Contoh kecil, buku dongeng aja deh, buku dongeng sebelum tidur, atau buku anak kecil, buku bobo. Kalau lu pernah baca buku bobo, kalau lu buang di pinggir jalan, dibaca siapapun dari umur berapapun, gak akan ada masalah, coy. Tapi kita ganti itu bukunya, kita ganti jadi buku militer misalnya, atau strategi perang, atau buku pendalaman tentang kimiawi TNT atau nitro, atau yang semestinya dibaca untuk intelijensial khusus, bukunya para jihandak, coba lu lempar ke pinggir jalan, efek sampingnya akan berbeda dengan buku bobo. Jadi begitu maksud gua. Lu mau pakai 1000 guru sekalipun, kalau memang itu sesuatu yang dangerous, ya nggak akan menutup kemungkinan itu akan tetap dangerous untuk kalangan-kalangan tertentu.
Kita nih nggak bisa pukul rata. Intelijensial kita tuh nggak sama semuanya. Jangankan orang sipil, orang militer juga sama. Intelijensialnya nggak sama semuanya. Apalagi negara ini, kalau sebuah negara itu kayak Indonesia ini aja minimal tuh udah ada 7 jenis intel. Dari 7 jenis intel bermacam-macam lagi lapisannya dari intel tersebut. Dan semua dunia tuh, semua negara dari dunia ini tuh punya intel di setiap masing-masing negara. Kita nggak bisa tahu siapa intelnya. Ada yang kelihatan intel, ada yang nggak kelihatan tapi sebenarnya juga ternyata intel juga. Semua punya tujuan masing-masing. Bahkan semua juga bisa nggak dipungkiri terkontaminasi oleh apapun. Maka kalau gua sebagai pemegang kuasa tunggal misalnya, maka akan gue bariskan semua alat-alat kenegaraan gue pasti akan pidato di depan alat-alat gue sendiri. Alat gue tuh harus murni, nggak terkontaminasi. Gimana kalau alat sudah terkontaminasi oleh sebuah warna, lalu di lapangan dia mendapati sebuah kasus dengan warna yang berbeda karena dari pemikirannya dia sudah terkontaminasi oleh sebuah warna, dia sudah fanatik pada warna tersebut, maka keputusan yang akan dia buat sudah tidak murni lagi untuk menyikapi kasus-kasus. Gue kalau melihat alat gue udah nggak murni, bisa jadi gue barisin, gue bikin merah badannya. Kalau gue nggak bisa merubah, gue buang. Gue cari masih banyak sumber daya manusia yang kredibel. Lu pikir cuma lu doang yang baca buku atau yang meyakini sesuatu tersebut, lu baca lalu lu yakini? Lu pikir cuma lu doang? Meskipun zaman ini tuh udah nggak zaman baca buku, tapi sedunia bisa membaca apa yang lu yakini. Yang lu baca dan lu yakini itu juga dibaca oleh sedunia. Bahkan temen gue dari Honolulu juga baca. Honolulu gue baca juga. Lalu apa yang dia pikirkan? Andai kata lu punya power, jadi the most powerful in the world, lalu lu baca begini ternyata, wah, apa lu akan biarkan lu berkiprah di dunia dengan negara seperti ini, jumlahnya begini, dominasi warnanya begini, karakter yang dia baca dari warna yang dominan itu selalu membaca ini. Mereka juga baca. Oleh karena itu, mereka nggak akan memberikan kesempatan untuk pemikiran yang bagi gue kadaluarsa, apalagi bagi mereka. Mungkin lu kadang suka beranggapan bahwa Barat sama Timur tuh musuhan, mereka bertengkar. Lu berarti nggak tahu apa-apa, coy. Barat sama Timur satu suara. Kalau lu mau tahu, intelijensial Timur juga nggak seperti yang lu bayangkan.
Ada sebuah kursi yang nggak bisa diduduki oleh orang yang masih terkontaminasi sebuah warna, baik itu kursi di barat ataupun itu kursi di timur. Itu udah kursi yang diduduki oleh makhluk yang benar-benar murni, maka dia akan menyikapi segala hal juga dengan murni, pure, jernih. Kecuali sama timurnya yang rada ketengahan dikit. Lu Sumbar bilang baru masuk ke kandang macan, ternyata macannya juga nggak lu sentuh sedikit pun saraf sentimentalnya atau saraf sensitifnya. Lu nggak sedikit pun memberi treatment kepada saraf sentimental para macan. Lu ke situ tuh diundang sama pawangnya, lu udah kayak anak kecil ngempanin macan di sebelah pawang. Apa hebatnya? Padahal ekonomi lu sama gua kalah jauh gua. Ya lu masih rada mendingan lah. Banyak orang-orang yang udah punya jabatan, udah kaya, bahkan punya bodyguard, punya pasukan pengaman, punya protokoler kenegaraan. Juga cemen, cimrin, speak up nggak berani lu ngekick mental saraf sensitif para macan. Bagaimana lu treatment bisa menjadi jinak atau bahkan bisa berubah menjadi kelinci? Kagak. Gua yang kagak punya apa-apa kudu kayak begini. Resiko gue lebih berat, gue di tengah-tengah para monster begini. Ada yang rada berani speak up dikit, lu bilang bukan kompetensinya, nggak usah bicara. Bagaimana kayak begitu? Lu mau membungkam suara-suara yang tidak satu arah, yang tidak satu warna dengan lo. Intinya gitu doang. Jadi seperti melarang petani ngomongin pesawat, melarang tukang las ngomongin avionik gitu. Lo seperti meremehkan kompetensi rakyat. Seolah-olah para pendosa nggak boleh ngomongin agama. Jadi Tuhan itu adalah hak prerogatif para orang-orang suci. Hah? Di samping para orang-orang suci berkata bahwa semua adalah milik Tuhan, tapi di sisi lain lo melarang orang yang bukan kompetensinya untuk berbicara atau sekedar mengungkapkan opininya, sekedar berekspresi. Lo membungkam mereka yang tidak ada pada tupoksinya gitu, sekedar membicarakan opini atau berekspresi aja lo bungkam. Banyak sebuah serang-serangan yang tak kasat mata tapi tidak disadari. Penjajahan originality, identitas etnik lokal aja dijajah tapi nggak ada yang sadar. Etnik lokal yang nggak punya spot-spot
yang begitu vital memang nggak dapat attack yang separah yang memiliki spot-spot vital. Tapi lu lihat dong, etnik-etnik lokal yang kebetulan memiliki spot-spot vital di kenegaraan ini sudah dijajah, disematkan stigmatisasi bahwa itu kosakata kasar. Dia nggak punya lagi kesempatan untuk mendapatkan kursi di media-media konvensional untuk berbicara dengan logat identitas etnik lokal. Lalu logat atau kosakata yang menjajah malah mendapatkan kursi istimewa, dianggap sebagai kosakata yang lebih agamis atau yang lebih religius. Etnik lokal tersebut sudah ditendang dari zonanya, sudah lama terjadi. Mana ada perdebatan di TV media konvensional, di channel-channel TV nasional yang menggunakan kosakata dari etnik lokal. Lo akan dianggap kasar, itu kosakata kasar. Tapi sebaliknya ada kosakata yang mendapatkan tempat istimewa, dianggap sebagai kosakata yang lebih religius, kosakata yang lebih agamis. Kali ini begitu aja, males gua. Sama satu lagi, judi. Judi sama lomba apa bedanya? Adu ketangkasan sama. Lu baca dong undang-undang judi. Kelahiran juga judi. Kehidupan ini juga berjudi nasib. Hari ini gitu aja. PT gua.